Kisah Warakah bin Naufal, pendeta pertama yang mengimani dakwah Rasulullah. Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, begitu nama lengkapnya. Warakah adalah ahli Bible, penganut Kristen Nestorian yang tinggal di Makkah. Warakah mengimani kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Hanya saja, beberapa hari setelah kenabian, beliau wafat. Muhammad Husain Haikal, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad, menceritakan ketika Nabi Muhammad ketakutan usai menerima wahyu pertama kali, Siti Khadijah menemui sepupunya, Warakah bin Naufal. Khadijah menceritakan apa yang pernah dilihat dan didengar Nabi Muhammad, dan menceritakan pula apa yang dikatakan suaminya itu kepadanya. Warakah menegur sebentar, kemudian katanya, Maha Kudus ya, Maha Kudus. Demi Dia yang memegang hidup Warakah, Khadijah, percayalah, dia telah menerima namus besar seperti yang pernah diterima Musa. Dan sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah. Di waktu yang berbeda, pada saat Rasulullah pergi akan mengelilingi Ka'bah, Warakah bin Naufal menjumpainya. Sesudah Nabi Muhammad menceritakan keadaannya, Warakah berkata, demi Dia yang memegang hidup Warakah, engkau adalah nabi atas umat ini, katanya. Engkau telah menerima namus besar seperti yang pernah disampaikan kepada Musa. Pastilah kau akan didustakan orang, akan disiksa, akan diusir dan akan diperangi. Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, pasti aku akan membela yang di pihak Allah, dengan pembelaan yang sudah diketahuinya pula, lanjutnya. Lalu Warakah mendekatkan kepalanya dan mencium ubun-ubun Nabi Muhammad. Rasulullah pun segera merasakan adanya kejujuran dalam kata-kata Warakah itu, dan merasakan pula betapa beratnya beban yang harus menjadi tanggungannya. Namun takdir Allah berhendak lain. Warakah meninggal pada tahun 610 Masehi, tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Dalam riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kemudian tak berselang lama Warakah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama. Hadis riwayat Al-Bukhari Kitab Badul Wahyi, nomor 3, dan Muslim Kitabul Iman, Bab Badul Wahyi, nomor 160. Nasab Warakah dari pihak ayah adalah Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sedang dari pihak ibu adalah Hindun binti Abu Kabir bin Abde bin Kusyai. Dalam riwayat lain dikatakan, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, Sayyidah Khadijah sudah menemui Warakah ketika ia mendengar cerita pembantunya, Maisarah, tentang perkataan rahib yang melihat Muhammad dilindungi oleh dua malaikat. Warakah bin Naufal berkata, jika ceritamu ini benar, wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad adalah nabi umat ini. Sungguh aku telah mengetahui bahwa ada nabi yang dinantikan untuk umat ini, dan inilah waktunya. Sejatinya, pada saat Nabi Muhammad masih muda, ada 4 orang yang gelisah terhadap pemujaan berhala di Makkah. Ada 4 orang namanya paling menonjol. Keempat orang itu adalah Warakah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, Zaid bin Amir, dan Utsman bin Huwairits. Ibn Ishaq dalam kitabnya berjudul Sirah Rasulullah, menggambarkan 4 orang ini sebagai para Hanif, yang berarti mereka yang kembali, atau orang-orang yang mempertahankan kemurnian Tauhid Ibrahim. Sejak muda, Warakah tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno Nestorian, yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru. Warakah awalnya seorang penyembah berhala, sama seperti orang Makkah pada umumnya. Ia kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian. Reputasi Warakah lumayan baik di Makkah karena intelektualitasnya, meski dia sering mengkritik penyembahan berhala. Di saat mayoritas orang Quraisy menyembah berhala, ia mempercayai tradisi agama-agama terdahulu dan menolak menyembah berhala. Ia mencari agama yang lurus dan ajaran Ibrahim. Imam Ibnu Ishaq berkata, ia seorang Nasrani yang benar-benar mengikuti kitab-kitab. Ia menentang penyembahan berhala yang dilakukan masyarakatnya. Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Madinah Dimasik, menyebut salah satu riwayat yang menunjukkan keyakinannya adalah perkataannya terhadap teman-temannya. Apakah kalian mengetahui, demi Allah kaum kalian tidak berada dalam agama yang benar. Cara pandang mereka salah, mereka telah meninggalkan agama Ibrahim. Imam Ibnu Asakir juga berkisah bahwa Warakah bin Naufal adalah orang yang haus dengan kebenaran. Ia berkelana ke sana kemari mencarinya, melintasi berbagai negeri dan kota. Dalam salah satu riwayat diceritakan, sesungguhnya Zaid bin Amr dan Warakah bin Naufal, keduanya berkelana mencari agama yang benar hingga keduanya sampai kepada seorang pendeta di Mosul.
Pendeta itu berkata kepada Zaid bin Amr, "Dari mana kau berasal, wahai penunggang unta?" Zaid bin Amr menjawab, "Dari rumah Ibrahim," yang dalam hal ini bermakna Ka'bah di Makkah. Pendeta itu berkata, "Apa yang sedang kau cari?" Zaid bin Amr menjawab, "Aku sedang mencari agama yang benar." Pendeta itu berkata, "Kembalilah, sesungguhnya kau telah dekat dengan kemunculan agama yang benar di tanahmu." Zaid bin Amr berkata, "Adapun Warakah menjadi seorang Nasrani, tapi aku kehilangan ketertarikan terhadap agama Nasrani, karenanya Warakah tidak sependapat denganku." Kemudian Zaid bin Amr kembali ke Makkah. Kondisi Nabi Muhammad saat menerima wahyu pertama, usia Warakah sudah agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Warakah kemudian memperingatkan tugas kenabian akan sangat berat. Nabi-nabi besar sebelumnya, kata Warakah, selalu tidak mendapat tempat semestinya dalam masyarakat. Menjadi nabi adalah tersingkir dan kesepian. Tapi Warakah tetap memberi garansi, dirinya akan senantiasa melindungi dan menolong Muhammad. Warakah adalah seorang yang teguh dengan ajaran yang hanif, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam. Karena itu, Rasulullah bersabda, "Jangan kalian cela Warakah bin Naufal. Sesungguhnya aku melihat memiliki 1 atau 2 taman di surga." Hadis riwayat Al-Hakim 4211. Ia mengatakan hadits sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim walaupun tidak diriwayatkannya. Al-Albani dalam As-Silsilatu Ash-Shahihah 405. Rasulullah bersedih dengan wafatnya Warakah. Dialah yang memberinya kekuatan dan keyakinan setelah Allah tentang datangnya risalah. Semoga Allah meridai dan merahmati Warakah bin Naufal. Soal kedudukannya di akhirat, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Warakah adalah ahli surga. Berikut beberapa riwayat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian Warakah meninggal tak lama setelah meyakini kenabian Muhammad, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat sang pendeta, Warakah bin Naufal di surga mengenakan baju hijau." Imam Ibnu Abi Syaibah, Al-Musyanaf. Al-Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat Warakah bin Naufal dalam mimpi, dia mengenakan baju putih. Jika dia termasuk ahli neraka, dia tidak akan mengenakan baju putih." Hadis ini lemah dalam isnadnya karena ada Utsman bin Abdurrahman, tetapi hadis tersebut dikuatkan dengan perkataan Rasulullah berikut ini. "Aku melihat pendeta Warakah, dia mengenakan baju sutera, karena dia adalah orang pertama yang beriman kepadaku dan membenarkanku." Imam Abu Al-Qasim Al-Suhaili. Dengan dasar beberapa riwayat di atas, bisa dikatakan bahwa Warakah bin Naufal termasuk ahli surga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Salah satu alasan kenapa Warakah termasuk ahli surga, Imam Abu Al-Qasim Al-Suhaili mengatakan, karena Warakah bin Naufal selalu mengingat Allah dalam setiap perjalanannya di masa jahiliyah dan selalu bertasbih kepadanya. Imam Abu Al-Qasim Al-Suhaili menunjukkan potongan syair Warakah bin Naufal. "Sungguh telah kunasihati orang-orang, kukatakan pada mereka, aku adalah pengingat, agar kau tak mudah terbujuk orang. Jangan pernah kau sembah Tuhan yang bukan penciptamu.